Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Mandumah Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bait beliau, wa ma yughnika tashyidul mabani idza bil jahli nafsaka qad hadamta. Dan tiada guna bagimu bangunan yang megah, bangunan yang tinggi, kuat, jika dengan kejahilan dirimu sendiri menghancurkannya. Dalam bait ini beliau menjelaskan kepada kita tentang perbedaan antara dunia dengan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di mana beliau katakan, jika dirimu membangun bangunan yang besar dan megah, kamu buat bangunan itu mewah, kamu hiasi sedemikian rupa, ma yughnika hadza. Semua itu gak akan ada gunanya bagi kamu. Hal itu karena manusia banyak yang sama menyaingi kamu, bahkan di atas kamu. Kalau urusan bangunan, kamu bangun rumah 2 tingkat, jutaan orang bisa bangun rumah 2 tingkat. Misalnya nilai bangunanmu per meter 3 juta, banyak yang bangunannya per meternya juga 3 juta nilai itunya. Bahkan yang di atas kamu itu fulan, malah Pak Fulan di sebelah sana nilai bangunannya per meter 5 juta, lebih lux dan lebih mewah dari bangunanmu. Kamu bisa bangun 3 tingkat, itu fulan 10 tingkat malah. Maka dalam hal itu bangunan tidak membuat dirimu punya nilai lebih atau istimewa dari orang lain, karena banyak yang sepadan dengan kamu, bahkan di atas kamu dalam masalah pembangunannya. Tapi seperti kata beliau, la yughni anka. Makanya semua itu tiada berguna bagimu, karena bumi ya semuanya diisi, dimakmurkan oleh orang. Abu Ishaq sebutkan ini ada poin lain yang beliau inginkan, dan itu dari kejelian beliau, karena beliau katakan ma yughnika anka tashyid. Tashyid dari syayyada yushayyidu, ma'ruf, mudha'af sorofnya. Berarti wazannya fa'ala yufa'ilu,
taf'il, tasyid. Taf'il perbuatan atau kata kerja yang membutuhkan waktu dari segala atau banyak sisinya. Satu, dari sisi perlu waktu untuk pengumpulan dana. Jelas, kamu bangun kan butuh dana besar. Proyek ini, kalaupun rumah pribadi, di total ini kalau kamu bangun di atas tanah seluas 100 meter misalnya, butuh 300 juta. Uang kamu masih 100 juta. Kamu butuh waktu untuk mengumpulkannya. Untuk nabung lagi, nambah lagi sampai terpenuhi itu jumlah yang ditargetkan. Butuh waktu pula untuk pembangunannya. Namanya membangun nggak bisa selesai baina asyiyatin wa duhaha. Butuh waktu. Kamu tanya pemborongnya berapa lama sampai selesai, Pak? Wah, ini paling cepat 6 bulan misalnya, 8 bulan. Finishingnya paling lama. Butuh waktu yang jelas. Kenapa disebutkan ini? Beliau juga ingin ingatkan, semakin banyak waktumu kamu pakai untuk membangun tadi atau untuk perkara duniamu, ini kan termasuk dunia bangunan dan seputar itu, semakin pula hilang ilmumu, hilang waktumu untuk ilmu, karena terkuras untuk ini bangunan. Itu waktu untuk duniamu berarti hilang, sebanding dengan itu waktu untuk akhiratmu. Wahakadha. Karena itu beliau katakan perbedaan antara dunia dengan perkara ilmu. Idza bil jahli nafsaka qad hadamta. Jika dirimu dengan kejahilan menghancurkan. Artinya ini isyarat dari beliau bahwa membuat bangunan tidak haram, bukan perkara dosa, selama orang tidak melampaui batas dalam perkara itu. Ada riwayat, innal muslim la yu'jaru fi kulli syai' yunfiquh illa fi syai' yaj'aluhu fi hadzal turab. Seorang muslim diberi pahala, berpahala dalam segala urusannya yang dia infakkan hartanya untuk itu, kecuali sesuatu yang dia letakkan di tanah, ya maksudnya bangunan. Sesuatu yang dia letakkan di tanah. Makanya orang Arab mengatakan bangunan itu tanah. Dari salah satu bahasa yang sering diucapkan mereka, ya kayak pepatah atau ini, la tuharrik tin ya miskin. Jangan kamu coba-coba menggerakkan tanah. Artinya kenyataannya memang benar. Misalnya kalau ini rumah misalnya, kamu mulai menggerakkan misalnya
ini kok kurang tepat ini kayaknya. Kalau anak tambahi plafon, anak gini kan, kamu bongkar, mulai kamu bongkar sini, nanti berbuntut panjang. Wah, berarti ini dibongkar mesti merembet ke sana, akhirnya itunya rusak, kamu perlu benahi juga kabelnya, ininya, merambat. Ala kulli hal, kembali kepada tadi, ukurannya adalah hajat. Ulama sebutkan, selama memang itu kamu butuhkan, boleh. Tidak berlebihan. Tinggi juga nggak masalah, jika itu memang dibutuhkan. Karena beberapa riwayat kan mencela orang yang meninggi-ninggikan bangunan, seperti hadis Jibril ketika tanya ke Rasulullah SAW, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sebagian memahami itu celaan bagi orang yang meninggikan bangunannya, kemudian difahami dengan itu maka nggak boleh tinggi-tinggi bangunan, hanya sejengkal dari atas kepala, nggak benar. Tinggi boleh selama itu dibutuhkan. Misalnya harga tanah mahal sekali, kamu punya istri 2 misalnya, ya kamu nggak mampu untuk beli tanah lagi di sini, mahal. Ya sudah, rumahmu yang ada kamu bangun lantai 2, lantai dasar istri pertama, lantai 2 istri kedua, boleh, nggak masalah. Tinggi kan, satu lantai mungkin 4 meter tingginya paling tidak, 2 lantai berarti 8 meter, nggak masalah. Atau mungkin orang tua kadang nggak ingin pisah dari anak-anaknya, sudah semua di sini. Dia bikin apartemen 5 lantai misalnya, anak kesekian lantai ketiga, anak yang besar di lantai sekian, nggak apa-apa, dan itu dibolehkan karena ada hajat, ada keperluan. Begitu pula nafkah yang dikeluarkan, kalau itu memang untuk kepentingan bangunan, bukan berlebih-lebihan. Misalnya begini, semen misalnya, kamu tahu semen macam-macam kan harganya. Yang ini satu sak, berapa harga semen Anda enggak tahu? 40 kilo berapa? 70.000 misalnya. Merek A 70.000, merek B 100.000 misalnya. Tapi karena ini memang lebih kuat dikenal, bandel, awet, kuat, ini nggak gampang pecah dan lain sebagainya, kamu pakai yang 100.000 boleh, dan bukan sia-sia, bukan perkara yang tercela begitu. Begitu yang lainnya, kamu pakai cat misalnya, cat merek ini satu pel 25 kilo, yang ini harganya 200.000 misalnya, yang ini 500.000, kamu beli yang 500 nggak apa-apa, karena itu lebih awet, lebih kuat, lebih indah. Begitu yang lainnya, mungkin keramik misalnya, yang merek ini nggak gampang pecah, kuat, awet, boleh. Maka beda antara berbangga-bangga padahal kamu nggak butuh itu, dengan memang itu dibutuhkan karena lebih awet, lebih kuat, maka yang ini dibolehkan karena ada maslahatnya. Idza bil jahli nafsaka qad hadamta. Maka seperti tadi, bait ini berkaitan dengan keutamaan ilmu, beda dengan dunia. Beberapa sisinya tadi telah kita sebutkan. Beliau ingin isyaratkan ke sana.
Di bait beliau juga katakan, ja'altal mal fauqal ilmi jahlan, la'amruka fil qadiyati ma adalta. Kamu dengan kejahilanmu sekali lagi kamu jadikan harta di atas ilmu. Sungguh, ini sumpah dengan nama Allah, la'amruka fil qadiyati ma'adalta, dalam permasalahan ini kamu gak adil. Kamu letakkan harta di atas ilmu, kamu anggap itu lebih afdal dan lebih tinggi derajatnya. Dalam wasiat Ali radhiyallahu ta'ala ketika memberi wasiat kepada Kumail ibnu Ziyad, salah satu yang Ali katakan, al-ilm yazku alal amal wal mal tungkisuhun nafaqah. Ilmu itu akan berguna kalau diamalkan. Ilmu itu mensucikan amalan ketika didasari dengan ilmu. Sementara harta berkurang karena pembelanjaan. Ya, kamu belanjakan terus harta kan? Sekarang kamu pegang 10 juta, tapi kan kamu belanjakan, gak mungkin kamu pegang terus. Anakmu sakit, keluar 100.000, tokenmu habis, beli 500.000, gas beli, beras habis lama-kelamaan 10 juta ini terkuras karena pembelanjaan yang kamu lakukan. Maka beda, dan ilmu jauh di atas harta. Safarini rahimahullah menyebutkan ada beberapa sebab yang karenanya ilmu seseorang itu semakin kuat, semakin kokoh pada dirinya. Antara lain yang beliau sebutkan, dan ini penting, ta'lim, tadris, kamu ajarkan. Ketika ilmu itu kamu ajarkan, yathbut, semakin kuat pada dirimu. Kamu semakin mengerti, kamu semakin faham, dan semakin tidak terlupakan pada dirimu. Kapan kamu ditanya misalnya, atau kapan kamu ingin membicarakan ilmu itu, ready sudah, langsung keluar aja, nggak perlu buka-buka lagi, karena kokoh pada dirimu, karena kamu mengajarkannya. Orang yang tidak mengajarkan ilmunya, walaupun dia pinter, walaupun dia faham, saat dia belajar akan hilang, terlupakan, nggak bisa tidak. Paling-paling dia anak pernah faham ini apa ya, tapi ya anak pernah kuasai kok ini, sekarang lupa. Ya bagaimana nggak lupa? Kamu tidak bergelut dengan ilmu itu, tidak kamu ajarkan, tidak kamu bahas, tidak kamu bicarakan, hilang. Yang kedua, dengan pengajaran juga akan terbuka bagi kamu
beberapa permasalahan yang di luar dugaanmu. Dan begitulah ilmu. Karena ilmu dzusyujun, berkaitan satu dengan yang lain. Walaupun kamu mengajarkan bab ini, satu bab, pasti nanti ada kaitannya dengan bab-bab lain. Akhirnya terbuka bagi kamu masalah ini. Oh iya, berarti ini begini. Kamu banyak terbantu untuk mengerti dan memahami perkara-perkara lain. Itu kelebihannya pengajaran. Kalau kamu mau mengajarkan dan menyampaikan ilmu itu kepada yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan 1/10-nya atau 10%-nya ilmumu adalah belajarmu. Ketika kamu belajar, kamu faham ilmu, itu 10%. 90%-nya saat kamu mengajar. Saat kamu ajarkan ilmu itu kepada yang lain, 90% akan semakin memberi pemahaman kepada kamu. Makanya semakin kuat pengetahuanmu dengan pengajaran. Kata Imam Sa'id bin Jubair, la'an ansyura ilmi ahabbu ilayya min an adhaba bihi ila gabri. Aku sebarkan ilmuku dengan diajarkan, lebih aku senangi daripada aku masukkan ilmu ini ke kuburan bersamaku. Karena kalau gak kamu ajarkan, kamu mati, ilmumu masuk ke kubur bersamamu kan? Hilang sudah, terkubur. Tapi kalau kamu ajarkan, ilmumu pindah, sudah difahami oleh fulan muridmu. Ya kalau satu, ada 10, ada 100. Dan itu yang terbaik. Semua amalanmu terputus berhenti kecuali salah satu dari 3 itu, ilmu yang bermanfaat bagi orang. Itu yang Sa'id bin Jubair katakan, aku ajarkan ilmuku lebih aku senangi daripada aku bawa ke kuburan bersamaku. Ala kulli hal, pengajaran ilmu banyak membantu dirimu untuk lebih mengerti dan lebih paham ilmu. Di ilmu dunia saja yang saya dengar, Allah alam benar tidaknya, belakangan hatta seperti dokter harus apa istilahnya, mengambil izin prakteknya kembali setiap 5 tahun. 5 tahun izin prakteknya habis, kayak SIM gitulah atau apa, STNK, atau harus diulang lagi tiap 5 tahun. Karena khawatir mungkin dia banyak libur, banyak nganggur atau ini, lupa nanti korbannya pasiennya min hadzal bab. Makanya diuji ulang apa dia masih menguasai keilmuannya ini itu. Nah, penting. Walhasil itu bab masalah pengajaran ilmu, kamu akan banyak dapat faidah, kamu akan banyak mendapat manfaat kalau kamu tidak diam, kamu ajarkan ilmu itu, sangat berguna bagi kamu, besar manfaatnya, taklim.
tadris, memperkuat ilmumu yang kamu ajarkan. Kata Safarini rahimahullah, ilmu itu ada 6 marotib, martabah. Yang pertama husnus su'al, dan itu penting. Tanya yang baik, yang bermanfaat bagi kamu. Kalau tanya itu, tanyakan yang ada gunanya bagi kamu, menambah keilmuanmu, menambah akidahmu, semakin faham imanmu, begitu. Karena sebagian orang tanya sesuatu yang nggak ada gunanya bagi dia. Kalaupun dia tahu, misalnya, kalaupun dijawab, nggak menambah keilmuan dia, nggak menambah imannya. Terus ngapain kamu tanya? Maka tanyalah sesuatu yang itu berguna bagi kamu. Yang kedua, husnul insat, dengar dengan baik. Dengar dengan baik, konsentrasi, fokus pada apa yang kamu dengar, istima'. Tahu kamu tanda orang mendengar dengan baik itu apa? Bukti kalau orang itu betul-betul mendengar dengan baik. Apa buktinya? Tanda nyata, bukti yang sangat kuat nyata kalau dia mendengar, yaitu dia apa? Diriwayatkan oleh Bukhari di sahihnya dari Imam Sufyan, al-istima' minal ainain, mendengar itu dari mata. Dari mata, pandangan mata. Kalau sudah mata orang, kamu sedang bicara, tidak tertuju kepadamu, pastikan dia nggak mendengar. Nggak akan paham dia apa yang kamu sampaikan. Kalau sudah matanya tidak tertuju ke kamu. Seperti kata Sufyan, betul memang. Mendengar itu dari mata. Ya jelas telinga, ya dia alat aja untuk menangkap suara. Gitu. Tapi konsentrasi dia dan fokusnya untuk faham, untuk mengerti itu dari matanya. Kadang orang bicara, dia mungkin duduk di majelis seperti orang yang mendengar, tapi matanya ke sana, kemari. Biasanya sering gitu kan. Nanti ada apa misalnya, soundnya agak rusak misalnya, berdiri satu betulkan itu, semua matanya ke situ. Brodak ada suara di sana, semua matanya ke sana. Mendengar itu dari mata. Yang ketiga, husnul fahm, pemahaman yang benar. Dan itu mauhibah, itu anugerah dari Allah. Kecerdasan untuk faham, untuk mengerti. Tapi orang berusaha, Allah akan beri taufik kepadanya. Yang keempat, al-hifdz, hafalkan. Yang kelima, at-ta'lim, ajarkan. Yang keenam, ini buah yang dinanti, amalkan. Taib. Kalau itu cara 6 marotib untuk dapat ilmu, ada juga
beberapa perkara yang itu membuat kamu terharamkan dari ilmu, membuat kamu nggak dapat ilmu. Yang pertama, tarkus soal, nggak mau tanya. Padahal kamu butuh ilmu itu, padahal kamu nggak paham, memilih diam, ya sudah. Kamu rugi, terharamkan dari ilmu itu. Seandainya kamu tanya, kamu akan dapati ilmu itu. Yang kedua, su'ul insot, tidak mau mendengar. Ya tadi, matanya ke sana kemari, nggak fokus, nggak mau konsentrasi. Yang ketiga, su'ul fahm, pemahaman yang buruk, yang jelek, tumpul pemahamannya. Yang keempat, ada mulhifat, tidak mau menghafal. Yang kelima, tidak mau mengajarkan. Akan terharamkan kamu dari ilmu. Walaupun yang lain-lain sudah kamu penuhi, ketika kamu tidak ajarkan, hilang ilmumu. Terlupakan kamu dari ilmu itu. Yang keenam, tidak mengamalkan ilmunya. Tidak diamalkan. Ya pergi ilmunya. Ilmu akan ada bersamamu terus selama ada pengamalan itu padamu. Begitu kamu tidak amalkan, pergi ilmu itu. Nggak mau dia bersamamu. Kamu tidak amalkan, hilang ilmu itu. Itu 6 yang Safarini sebutkan rahimahullah, bagaimana orang mendapatkan ilmu, bagaimana pula 6 orang bisa terharamkan atau hilang ilmu itu darinya. Asyahid, tadi babnya membedakan antara dunia dengan segala isinya dengan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ibnul Qayyim menyimpulkan ada beberapa sisi yang di situ menunjukkan keutamaan ilmu dibanding dunia. Yang pertama, ilmu warisan para nabi, seperti hadis yang antum tahu. Anbiya tidak mewariskan harta tapi ilmu. Sementara harta warisan para raja, dan kamu tahu para raja penguasa dunia mayoritasnya orang-orang seperti apa? Ya bukan orang-orang baik. Ya harta yang mewariskan mereka kan. Fulan mati meninggalkan kekayaan sekian. Atau itu warisan ya orang-orang kaya, milioner, mati meninggalkan harta waris sekian triliun, ratusan miliar. Maka dari sisi pewarisnya jauh beda. Yang ini pewarisnya nabi, ilmu. Yang ini pewarisnya raja, penguasa atau orang-orang kaya. Ya kamu ingin mendapat warisan dari siapa? Yang kedua, ilmu menjaga orangnya, sementara harta kamu yang menjaganya. Kalau ilmu kan menjaga kamu, huts, nggak boleh, ini syubhat, ini haram, ini. Sementara harta kamu yang harus jaga, kamu harus kunci, kamu harus taruh berangkas, kamu harus catat, harus ada pembukuan, harus ada manajemen yang bagus, harus ada akuntansi yang akurat. Yang ketiga, harta terus berkurang dengan pembelanjaan seperti tadi. Sementara ilmu dengan pembelanjaan semakin bertambah.
pembelanjaan ilmu ya pengajarannya tadi. Kamu keluarkan kan, malah semakin kuat ilmumu. Yang keempat, yang punya harta mati ya sudah terpisahkan dari hartanya, sementara ilmu tetap bersama dia, ilmunya berguna dan ngalir terus ketika itu bermanfaat bagi dia. Terus dibutuhkan orang, terus disebut. Makanya para ulama katakan min barakatil ilm nisbatuhu ila ahli. Termasuk dari barokahnya ilmu, ilmu itu disandarkan kepada orangnya. Bahkan itu ilmu dunia. Bahkan itu ilmu dunia, jangankan ilmu agama, ilmu dunia. Itu barokahnya ilmu, dikenang sepanjang masa. Orang berterima kasih, bersyukur kepadanya. Ya gampangannya kalau ilmu dunia, ini lampu berguna untuk kesejahteraan kita hidup, kita banyak dapat manfaat, butuh besar kepada lampu. Siapa penemunya? Siapa lampu? Thomas ya. Thomas Alva Edison. Terus dikenang, tahu tahun berapa dia temukan. Sampai detik ini orang kenal dia. Ini apa misalnya? Penemunya fulan gitu. Maka harum nama dia. Ketika itu diajarkan, dinisbatkan kepada orangnya. Apa saja. Makanya di sisi lain, kamu kalau mendapati dari orang lain harus kamu sandarkan ke dia. Gampangannya, misalnya saja, afwan ini bab ummahat misalnya. Ada seorang ummahat, dia punya resep bikin kue enak sekali misalnya. Nggak ada yang nyaingi sudah. Ummahat yang lain belajar ke dia, 1, 2, 3 orang. Sehingga enak bikinannya. Nanti ketika ditanya, kok enak kue kamu? Masya Allah, gak pernah ada kue seenak ini. Dia harus bicara, iya ini diajari Ummu Fulan. Dia yang ngajari. Kan harum nama dia. Bukan nama kamu yang harum. Karena kamu belajar dari dia. Jangan kamu akui ini, oh iya resep Ana, ini Ana yang buat. Ana yang nyoba-nyoba kok ternyata kamu dapat dari orang. Sandarkan ke orangnya, nisbatkan ke dia. Ini saya dapat dari fulan, diajari fulan. Nah, Masya Allah dia. Itu perkara dunia. Begitu pula terlebih dalam perkara agama. Dinisbatkan kepada orangnya. Yang kelima, ilmu itu menjadi hakim. Dan harta tidak bisa menjadi hakim. Ilmu menjadi hakim atas harta. Makanya kan nggak boleh nafkah seperti ini, jual beli seperti ini dilarang. Ilmu yang ngatur. Ya namanya hakim kan begitu. Kamu salah, kamu nggak boleh ini begini. Yang mengatur ilmu. Sementara harta nggak bisa mengatur ilmu, nggak sebaliknya. Yang keenam, harta bisa dimiliki oleh seorang mukmin, bahkan orang kafir. Bisa kaya, bisa didapati oleh orang soleh, bisa dapati oleh orang fajir, orang rusak fasik sekalipun. Ilmu nggak bisa. Ilmu hanya Allah berikan kepada orang soleh yang beriman, taat kepadanya. Yang ketujuh, seorang alim dibutuhkan oleh penguasa sekalipun. Sementara penguasa atau harta ya dibutuhkan oleh orang-orang miskin kan. Orang kaya yang butuh kepada dia orang miskin. Fuqara butuh bantuan, butuh hutang, butuh sedekah dan semisalnya. Tapi ilmu bahkan yang membutuhkan bukan sekedar orang nggak punya, orang besar sekalipun. Bahkan raja di raja dan khalifah pemimpin. Sulaiman bin Abdul Malik, kamu tahu khalifah besar,
dan kekuasaannya luas di zamannya Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah. Saat mendatangi Atha ibn Abi Rabah bersama anaknya, Atha orangnya kecil bahkan, hitam dan banyak luka di tubuhnya rahimahullah. Ditunggu karena beliau masih sholat sunnah. Begitu selesai sholat sunnah didekati oleh beliau, kami butuh beberapa pertanyaan ini itu, adab. Nah, Atoknya masih ngadep kiblat, melanjutkan zikirnya. Apa hajatmu? Bahkan ngadep aja enggak ngadep, ini khalifah yang tanya. Masalah ini, masalah itu, oh ini boleh, yang enggak boleh, ini sunnahnya begini. Bahkan Atoknya terus menghadap kiblat. Sulaiman bin Malik khalifah di belakangnya. Ilmu dibutuhkan. Orang semua butuh ilmu, bahkan penguasa dan orang besar sekalipun. Ilmu membawa kamu untuk tawadhu, rendah hati, sehingga kamu semakin dicintai orang, disenangi. Sementara harta seringnya membuat orang takabur, membuat orang sombong dan congkak, sehingga dibenci dan dimusuhi orang. Ilmu membuat orang mulia dan suci, bersih, sementara harta seringnya membuat keruh dan ternodai jiwa manusia. Ilmu mengantarkan kepada kebahagiaanmu dunia akhirat, sementara harta seringnya malah menghalangi dari kebahagiaanmu. Ilmu, orang yang kaya dengan ilmunya jauh lebih mulia dari orang yang kaya dengan harta bendanya. Makanya bisa jadi orang yang kaya raya sekarang antara semalam aja sudah berubah, naudzubillah. Tapi misalnya dirampok atau ada gempa, ada banjir, habis ludes, hilang sudah hartanya semua, jadi orang miskin sudah. Baru kemarin dia orang kaya raya, atau terbakar misalnya, bisa aja terjadi kan. Tapi ilmu nggak bisa. Allah jaga dia terus kaya dengan ilmunya dan dihormati oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.